Baiklah, sebelum saya memulai meneruskan yang kemarin, ingin sedikit memberikan tentang faedah-faedahnya berkurban. Bahwasanya seorang yang berkurban itu, Rasulullah SAW bersabda, akan diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat dahsyat. Salah satunya apa? Satu hewan yang dikurbankan, misalkan kambing itu ya, kata Rasulullah itu akan diganjarkan satu bulunya, setiap satu bulunya itu adalah satu kebaikan. Jadi berapa banyak bulu kambing yang ada di kambing, sebanyak itu pula yang akan Allah berikan ganjarannya. Sekaligus Rasulullah juga mengecam kepada bagi yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Karena bahwasanya katanya, barang siapa yang mampu berkurban namun enggan untuk berkurban, maka jauhkanlah dia dari tempat ibadahku atau dari rumahku, kata Allah. Kemudian kenapa sih ibadah sunnah kurban ini menjadi tradisi? Sebenarnya ini adalah, kata Nabi, ini adalah warisan sunnah kakek-kakek kita, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya dulu itu Nabi Ibrahim itu setiap tahunnya berkurban alfumi'ah, 1000 disah, 1000 kambing atau domba. Setiap tahunnya kurban 1000 kambing ditambah 300 sapi, ditambah lagi berapa? 100 onta. Nah, itu setiap tahunnya tuh yang Nabi keluarkan untuk semata-mata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan, kalau kita mah apa sih? Apa namanya, pengorbanan kita buat agama, buat Allah gitu. Kebanyakan kok yang di masjid-masjid 2000 perak itu gue yang lecek. Iya. Udah gitu ada lagi. Apa sih kalau misalkan kita mah? Apa namanya? Kurban apa ya? Perasaan. Kurban cuma segitu, tapi apa namanya? Promosinya banyak banget, atau apa namanya? Pengumumannya banyak banget. Iya. Alhamdulillah. Kita mah kurban di sana. Selebar jagat be diomongin sama dia. CRT kalau bisa CRT. Iya, padahal Nabi Ibrahim itu setiap tahunnya kurban sebanyak 1000 kambing, 300 sapi, sama 100 onta pengorbanannya tuh. Kalau misalkan dihitung tuh, setiap satu kambing berapa tuh bulunya? Itu 1000 kambing. Sampai-sampai malaikat, bayangin, sampai-sampai orang-orang tuh kagum sama malaikat tuh kagum. Ya emang sebegitu besar pengorbanannya Nabi Ibrahim. 1 tahun begitu sampai bertahun-tahun. Pengorbanannya luar biasa. Sampai seketika Nabi itu sumrah. Nabi bilang, Nabi Ibrahim, jangankan demikian gitu. Kalau misalkan untuk Allah, kata dia, jangankan kambing atau sapi atau unta, kalaupun saya punya anak laki-laki, saya kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sumrah tuh, janji begitu. Karena waktu itu usia Nabi Ibrahim itu kurang lebih 80 tahun, belum punya keturunan. Nah, semakin Nabi Ibrahim itu berusaha
menciptakan atau menjadikan istri yang solehah, meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen banget punya keturunan. Jadi sumbernya begitu. Kalau misalkan dia punya anak laki-laki pengen dikurbanin. Ternyata Allah itu memberikan anak kepada Nabi Ibrahim, yang dimana itu Nabi Ibrahim itu memang proses doanya, apa sih doanya Nabi itu sampai mendapatkan Nabi Ismail, dalam Al-Quran ada doanya Rabbi habli minas sholihin, bahwasanya Nabi aja masih doa untuk mendapatkan anak yang soleh, apalagi kita doa dari sekarang meskipun belum punya anak ya, tapi diniatkan biar supaya nanti kita punya anak yang soleh, solehah. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, sampai diriwayatkan itu umurnya sekitar 13 tahun, sudah bisa diajak dagang, udah diajak berkomunikasi lah gitu ya. Ketika itu Nabi diingetin lagi tuh sama Allah Subhanahu wa taala pada mimpi yang pertama. Wahai Nabi Ibrahim, bahwasanya dulu kamu pernah bernazar, berjanji bahwasanya kalau kamu punya anak laki-laki pengen dikurbanin. Nah itu pas hari pertama Nabi Ibrahim ini ragu, jangan-jangan datangnya dari setan. Akhirnya datang lagi mimpi yang kedua, sama juga serupa, bahwasanya Nabi Ibrahim itu diingatkan oleh Subhanahu wa taala atau ditagih janjinya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah disebut juga sebagai hari tarwiyah, hari keraguan-raguan. Kemudian tatkala ketiga kalinya mimpi, Nabi Ibrahim seketika langsung bergerak untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika di bukit pokoknya bukitnya itu Jabalul Qurban. Kalau yang udah pergi haji mah tahu, itu arahnya arah ke Mina katanya. Saya belum tahu juga sih. Arah ke Mina itu ada Jabalul Qurban, bahwasanya disitulah pelaksanaan atau detik-detik pelaksanaan Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya untuk dikurbankan. Seorang anak yang soleh, kalau misalkan anak yang soleh itu pas Nabi Ibrahim bercerita demikian gitu. Apa kata Nabi Ismail? Wahai kata Nabi Ibrahim kan gini, ya bunayya, wahai anakku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhku gitu, untuk mengorbankan engkau gitu. Itulah bahasa Indonesianya. Terus jawabannya Nabi Ismail apa? Lakukanlah perintah dari Tuhanmu, semoga engkau mendapati aku dalam keadaan dengan golongan orang-orang yang sabar. Begitu kata Nabi Ismail. Kalau anak soleh. Kalau ya dibalikin gimana Ustaz? Ya kabur kali ngacir udah. Apa aja Kalau bisa dibalikin ya bener. Iya. Ya iya, orang siapa yang mau dipenggal. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena Nabi Ibrahim ini berhasil mencetak istri yang solehah dan juga anak yang soleh itu, yang taat kepada agama. Jadi demikianlah itu
cerita atau riwayat daripada timbulnya sunnah yang diturunkan kepada kita, kepada umat Islam tentang berkurban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.